Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman saya mengikuti PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021, angkatan paling buncit di tahun itu. Jadi alhamdulillah saya terpanggil ikut UKM PPG dan saya gimana ya rasanya ya, kaget, siap gak siap, kayak gitu, senang atau bingung karena siap gak siap gitu teman-teman. Akhirnya saya siap walaupun siap gak siap gitu ya teman-teman. Jadi saya ikuti saya mengikutinya. Setelah saya mengikutinya, akhirnya saya kenal sama teman-teman se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di sana kita walaupun berbeda-beda teman-teman, tapi persatuannya sungguh luar biasa. Kita saling sharing bagaimana tentang pendidikan di Indonesia. Nah, untuk pengalaman saya di PPG teman-teman, alhamdulillah saya mendapatkan di LPTK Ugris Semarang ya, sekitar setengah jam perjalanan dari rumah saya kalau pakai motor. Itu juga dulu saya di 2 PGSD saya juga di sana. S1 bahasa Jawa saya juga di sana, waktu itu masih IKIP PGRI, belum Ugris. Nah, saya ikut PPG juga alhamdulillah dapat di sana juga gitu loh. Mungkin sudah jodoh. Dan alhamdulillah dosennya di Ugris itu sangat bijaksana, dewasa, pengertian, ramah, perfect sekali. Dan ilmunya sungguh sangat bermanfaat. Karena sebelum PPG itu saya tidak tahu cara mengajar yang bagus bagaimana, cara membuat siswa tidak bosan itu bagaimana, biar pembelajaran tidak monoton itu bagaimana. Nah, lewat PPG ini alhamdulillah banyak sekali inisiatif gitu, tahu platform kayak gitu. Nah, untuk yang saya bahas teman-teman, pengalamannya adalah ini dalam satu PPG kita dituntut untuk mengerjakan tugas dari dosen. Ya, tugas dari dosen itu ada waktunya, ada waktu yang ditentukan. Jadi untuk teman-teman buatlah dulu walaupun belum jadi, setelah itu diupload biar centang biru dulu walaupun belum selesai. Nanti kan kita bisa diedit, ada batas waktunya. Sebelum batas waktu habis kita buat yang baik, nggak usah terlalu perfect ya. Kalau terlalu perfect nanti waktunya habis, kalau terlalu menyepelekan nanti kesannya kita nggak serius ya gitu. Jadi sedang-sedang saja, boleh perfect, nanti setelah PPG kan dapat ilmunya dikembangkan sendiri kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita ikuti sesuai aturan yang ada dari dosen kita. Nah, setelah itu diupload, nah itu kan nanti centang biru teman-teman. Kalau waktunya sampai jam 12 malam seandainya, berarti sebelum itu perbaikilah jika ada kesalahan kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah diperbaiki bisa diedit, diupload lagi, begitu cara jalannya. Nah, saat itu teman-teman saya itu di waktu BPL, di situ saya itu ingin sekali perfect dalam video editing karena itu kesukaan saya teman-teman. Saya sangat senang dalam editing sampai lupa waktu. Pulang dari sekolah jam 9 malam, nggak tahu kalau jam 9, tiba-tiba udah jam 9 ya. Karena keasikan edit video begitu teman-teman. Nah, setelah itu
saya keenakan sampai UGIN. Di UGIN itu keenakan saya untuk ingin sempurna dan edit video, lupa bahwasanya sebentar lagi itu UP teman-teman. Di UGIN banyak sekali tugas ya, sertifikat pendidik, piagam sertifikat kayak gitu ya. Nah, itu banyak dikumpulkan, alat-alat peraga, praktek pembelajaran kayak gitu, itu dibutuhkan. Nah, saking enaknya editing juga lupa teman-teman kalau yang menentukan juga UP, ujian pengetahuan ya. Di situ setelah UGIN itu ada jeda waktu antara 2-3 hari saja langsung kita ujian UP. Saya heran, kaget, akhirnya saya tidak menguasai sama sekali suatu materi, hanya materi yang di dosen itu kan kurang belajar kayak gitu. Jadi teman-teman kalau bisa mengerjakan tugas jangan terlalu perfect, nanti waktunya habis. Perfectnya nanti setelah PPG, yang penting sudah tahu ilmunya, pengembangannya nanti setelah lulus kalau saya. Nah, setelah itu teman-teman juga jangan terlalu menyepelekan, nanti kesannya nggak serius begitu. Nah, jadi sesuai aturan saya yang ada. Kalau seperti kayak gini buat video, buat saja sesuai aturan. Setelah itu diupload. Kalau ingin tampil animasi yang bagus, latar belakang yang bagus, dan yang lain-lainnya lah, itu nanti di saat selesai saja PPG, ada waktu banyak luang dikembangkan sendiri begitu teman-teman. Biar apa? Biar tugas selesai, belajar, ada waktu, punya ilmu, ujian UP juga bisa mengerjakan, akhirnya lulus begitu. Kalau saya kan nggak lulus teman-teman, waktu itu nggak lulus angkatan buncit teman-teman, nunggu retaker itu sampai 10 bulan teman-teman, namanya kalau nggak 10-11 bulan baru saya retaker 1. Di kelompok saya itu ada 10 mahasiswa, yang lolos 6, yang tidak lolos 4, termasuk saya nggak lolos. Dan alhamdulillah teman-teman saya itu di kelompok itu, teman saya itu sangat lebih baik dari yang baik, seperti saudara sendiri. Bahkan yang lulus itu sampai iuran teman-teman, membiayai teman-teman yang nggak lulus untuk membayar UP sebesar 300.000 per mahasiswa yang ikut retaker. Itu kelompok kami teman-teman. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman saya dan masih mendoakan tidak terus lepas tangan. Akhirnya saya di retaker 1 bisa lulus karena apa? Karena waktu itu juga ada grup retaker, baik retaker dari satu LPTK atau retaker dari seluruh Indonesia. Saya mengikuti dua-duanya. Ya, di grup retaker LPTK seluruh Indonesia itu teman-teman sangat hebat. Karena apa? Selalu support, saling support, belajar bersama, ada Zoom sampai 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali begitu teman-teman. Nah, tapi sayangnya saya nggak bisa ikut teman-teman karena mungkin kesibukan ya, punya anak, punya istri, punya usaha kecil-kecilan juga, jadi saya nggak ikut teman-teman. Tapi ada di situ rekaman video pembelajarannya di YouTube, di link YouTube kayak gitu. Akhirnya saya subscribe, narasumbernya waktu itu Pak Monova, sangat hebat penjelasannya, mudah dipahami. Ya, di rekaman itu teman-teman, jika saya mengalami kurang paham lah, kesulitan, saya bisa undurkan lagi videonya, saya ulang kayak gitu. Kalau ikut kayaknya nggak bisa ngulang-ulang ya, karena kan live. Kalau rekaman bisa diulang kalau belum paham kayak gitu. Akhirnya saya beberapa bulan belajar di rekamannya YouTube channelnya Pak Monova. Akhirnya saya mempunyai ilmu lah, mempunyai pencerahan, sehingga
Oh, soal-soal kayak gini, bahasnya gini, caranya begini, triknya begini, cara memahami soal kayak gini, seperti itu. Nah, disitulah saya UP, teman-teman. Setelah UP, saya itu beda sama UP yang pertama kali mengerjakan. Saya sangat pede dengan UP yang kemarin reteker, karena saya sendiri merasa bisa mengerjakan. Yakin saya lulus. Akhirnya pengumuman beberapa hari tanggal 17 Juli diundur sampai beberapa minggu, dan itu pun sangat mendebarkan. Kenapa? Karena pada waktu itu saya itu ada sasaran di grup, ayo dicek teman-teman, sudah mulai pengumuman. Saya cek di HP saya, kan HP saya ada nomor PPG yang tahun kemarin, kan otomatis saya cek, kok nggak lulus, ya Allah Gusti, kok nggak lulus lagi. Udah, nggak apa-apa, nanti reteker 2. Ternyata setelah lihat di grup itu, saya share teman saya yang nge-share pengumuman itu ternyata bulan Juli kan. Ya itu punya saya bulan Desember. Ada yang mengingatkan, Pak Danang itu pengumuman bulan Desember dulu ya, nggak lulus, coba di kartu ujian yang baru. Wah, saya terus buka laptop mencari kartu ujian saya yang baru, nomornya saya masukkan, saya cek lagi di kelas sambil mengajar anak-anak. Alhamdulillah lulus kayak gitu. Saya rasanya pengen menjerit, tapi saya melihat sekeliling ada anak-anak yang sedang belajar, saya tahan sampai kayak gitu. Untung nggak keluar belakang. Alhamdulillah, rasanya ya Allah seneng banget. Sampai ada teman saya yang telepon saya nangis-nangis, saya kira itu nggak lulus, ternyata lulus, tangis bahagia begitu. Alhamdulillah teman-teman pada ngucapin kayak gitu. Alhamdulillah ya Allah, sujud syukur. Saya sudah berusaha, Allah lah yang menentukan. Tanpa campur tangan Allah, saya tidak mungkin lulus, teman-teman. Nah, dari pengalaman saya nggak lulus itu, teman-teman, alhamdulillah saya mulai lebih mendekatkan diri pada Allah, dan saya selalu berdoa, dan Allah pun mengabulkan. Jadi kita itu walaupun berusaha bagaimanapun siang malam, tanpa seizin Allah tidak akan bisa. Tuh teman-teman, anak Allah itu sang pemberi rezeki. Nah, kayak gitu, sang penentu. Begitu teman-teman. Jadi nah, cukup itu saja mungkin pengalaman dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Jika ada yang bermanfaat, tutur kata saya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman yang merasa kesulitan dalam hal apapun, saya siap membantu jika saya bisa. Nah itu ya teman. Baik, semangat, selamat mengikuti PPG. Semoga nanti berhasil dan sukses, hasil yang terbaik. Itu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.